Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini, yaitu ke dalam suatu wadah yang berisi 1.600 gram air bersuhu 40 derajat Celcius, dimasukkan 400 gram es batu bersuhu min 10 derajat Celcius. Oke, sebelumnya kita gambarin dulu ya. Jadi pertama ada wadah yang berisi air nih. Oke, berarti wadah satu, misalnya ini isinya air. Oke, airnya tuh kita tulis informasinya di bawah ya. Air itu dia 1.600 gram. 1.600 gram. Ini air ya. Air. Terus suhunya awalnya 40 derajat Celcius. Suhu awalnya 40 derajat Celcius. Terus lagi dimasukkan 400 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius. Berarti nanti ada es di sini ya, boleh kita gambar es. Nah, es kan bentuknya kayak gini ya, kotak-kotak gitu. Ada es, yang mana es itu tadi 400 gram masanya. Terus yang lainnya tuh suhunya min 10 derajat Celcius. Nah, nanti ini bakal dimasukkan nih es itu ke dalam air. Terus jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius ya, dan informasi lainnya nih, pertukaran kalor hanya terjadi antara es dan air, maka suhu air setelah tercapai kesetimbangan termal adalah berapa? Oke, sekarang kita tulis diketahui ditanyakan ya. Yang ditanyakan itu adalah suhu kesetimbangan termalnya, atau saat si air sama si esnya tuh udah sama-sama memiliki suhu yang sama gitu. Jadi kan berarti karena di sini ada air bersuhu 40 derajat Celcius dan ada es yang bersuhu min 10 derajat Celcius, berarti nanti si esnya, sebentar, berarti nanti si esnya itu tuh bakal mencair kan? Bakalan mencair terus berubah menjadi air. Nah, sekarang kita, sebelum tulis diketahui ditanyakan, kita lihat dulu nih, apa yang bakal terjadi sama air dan esnya. Dimulai dari es ya. Es itu berarti dia bakal mencair, gitu kan. Kalau proses dari suatu zat sebelum ke mencair, itu tuh pasti dia harus ke suhu, suhu titik leburnya, gitu. Nah, kalau es itu air kan, es itu terbuat dari air, dia tuh berarti nih proses yang bakal dialami oleh es, yang pertama itu adalah dia bakal naik suhunya. Naik suhu ke 0 derajat Celcius gitu. Jadi harus ke titik leburnya dulu tuh. Nah, setelah di titik lebur, dia tuh bakal berubah menjadi air. Berubah jadi zat cair. Nah, dengan suhunya nanti akhirnya ya bakal jadi air ini tuh, air yang bersuhu 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Nah, sebelum sampai sebelum selesai, nanti setelah dia berubah jadi air ya, berubah jadi zat cair bersuhu 0 derajat Celcius, dia akan naik suhu airnya. Naik suhu air ke suhu kesetimbangan. Ke suhu kesetimbangan yang kita nggak tahu ya berapa nilainya. Kesetimbangan. Ini yang bakal dialami oleh si es. Terus yang bakal dialami oleh air itu cuma satu proses sebenarnya, yaitu dia bakal turun ya berarti suhunya, yang asalnya 40 derajat dia bakal turun karena dimasukin es gitu, bakal dingin berarti nanti airnya. Oke, berarti ini yang bagian air itu bakal turun suhunya ke suhu kesetimbangan. Kita nggak tahu ya berapa suhu setimbangnya karena itu adalah yang pengen kita cari. Ke suhu ya, kesetimbangan. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang berarti kita tinggal tulis dulu yang ditanyakan dan diketahui. Yang ditanyakan di sini kan udah jelas ya suhu kesetimbangannya, atau boleh kita tulis sebagai T kapital aja. Terus yang diketahui dari soal, tadi udah diketahui masanya, massa air adalah 1.600 gram. MA aja kita tulisnya 1.600 gram. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Satuannya itu tuh gak perlu kita ubah ke dalam kilogram. Kenapa? Karena di sini satuan di sini nih udah kalori per gram gitu ya. Ada gram gitu satuannya. Ini kalori per gram, ini juga kalori per gram, bukan kalori per kilogram. Jadi satuan harus dikonversikan ke satuan internasional itu tuh karena
enggak seragam. Kalau misalnya satuannya udah seragam, ya udah gitu aja gitu, nggak usah diubah. Oke, berarti MA-nya nggak apa-apa nih 1.600 gram. Terus berarti massa es 400 gram. 400 gram. Terus ada lagi suhu si airnya ya, yaitu 40 derajat Celcius. Lalu suhu awal es adalah min 10 derajat Celcius. Lalu dari soal juga diketahui nih, kalor jenis es adalah 0,5, berarti CE ya, kalor jenis itu C. 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Lalu kalor lebur es 80 kalori per gram, berarti L ya kalau kalor lebur. 80 kalori per gram. Terus lagi kalor jenis air adalah 1 kalori per gram. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini terakhir nih, lihat titik kelebur es itu adalah 0 derajat Celcius. Makanya tadi ini air itu dia harus berubah jadi suhu 0 derajat, es itu harus berubah dulu ke 0 derajat Celcius karena itu adalah titik lebur esnya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang boleh deh kita tulis di sini. Jadi suhu lebur es ya. Suhu lebur es atau TE aksen aja deh, 0 derajat Celcius. Oke, ini kan diketahui ditanyakan. Sekarang kita bakal cari satu persatu nih. Karena si es itu bakal mengalami 3 proses, terus air bakal mengalami satu proses, berarti kita harus cari dulu satu persatu berapa kalori yang dibutuhkan dari tiap prosesnya. Nah, misalkan ini adalah proses yang pertama, ini proses kedua, ini proses ketiga, dan ini proses yang keempat. Ya, kita misalin. Nah, pertama berarti kita akan cari bagian Q1 dulu. Ya, Q1. Oke, pertama cari Q1. Q1 itu berarti kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es ke 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau misalnya kalor itu tuh rumusnya cuma ada 3 sebenarnya. Rumus kalor cuma ada 3, cuma ada 2, yaitu Q sama dengan M kali C dikalikan dengan delta T atau Q sama dengan M dikalikan dengan L. Kalau ada kenaikan suhu kita pakai rumus ini, kalau misalnya ada perubahan wujud dari es ke air, dari air ke es, dari air ke gas, itu pakai rumus ini. Kayak gitu. Oke, sekarang karena ini proses yang pertama adalah kenaikan suhu air ke 0 derajat kenaikan suhu es ke 0 derajat Celcius, berarti kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Oke, berarti Q1 ya, sama dengan yang berubah kan S ya, berarti masanya massa S dikali wujudnya adalah S, berarti kalor jenisnya adalah kalor jenis S dikalikan dengan delta T. Berarti Q1 sama dengan ME dikali kalor jenis S dikali delta T itu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya nanti kan dia pengen ke 0 derajat Celcius, yang mana 0 derajat Celcius itu adalah TE aksennya. Berarti tinggal tulis TE aksen dikurangi dengan suhu awal dari S, yaitu min 10, dikurangi dengan TE. Oke, kita masukin nilai-nilainya. ME adalah 400, kalor jenis S adalah 0,5, TE aksen adalah 0, dikurangi dengan TE-nya adalah min 10. Oke, berarti Q1 sama dengan 400 dikali 0,5 adalah 200. Terus 0 dikurangi dengan min 10 adalah 10 ya, berarti jadi positif. Berarti Q1 sama dengan 200 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 2000. Nah, satuannya bukan joule, yaitu kalori ya. Karena kita lihat nih satuan di sebelah sini, ini kalori, ini kalori, ini kalori. Jadi gak mungkin kita tiba-tiba langsung ke joule, pasti kalori. Oke, sekarang itu adalah Q1. Yang kedua kita akan cari Q2. Kedua cari Q2. Q2 itu apa nih? Q2 itu adalah kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud air menjadi wujud es menjadi zat cair, yaitu air. Nah, kalau ada perubahan wujud, tadi kita pakai rumus yang kedua, yaitu M dikalikan dengan L. Berarti Q2 sama dengan M, yang berubah kan S ya, berarti massa S dikali kalor lebur dari S-nya. Q2 sama dengan ME, massa S itu adalah 400, lalu kalor lebur S adalah 80. Berarti Q2 sama dengan 8 kali 4 itu adalah 32 ya. Berarti 32, nolnya tinggal tambahin 3.
berarti 32.000 kalori. Oke, ini adalah Q2. Terus yang ketiga itu adalah kenaikan suhu air yang kenaikan suhu air dari 0 ya, itu tuh berarti menuju ke suhu kesetimbangan. Oke, ini nulisnya di sini aja kali ya, cukup ya. Oke, yang ketiga berarti cari Q3. Oke, nah kita lihat nih, Q3 itu kan adalah proses untuk menaikkan suhu air, berarti ada perubahan suhu. Maka pakai rumus MC delta T. Yang berubah adalah S, berarti MS dikalikan dengan kalor jenisnya. Di sini harus hati-hati nih. Sekarang kan S-nya dia udah berubah jadi air tuh. Berarti kalor jenisnya yang dipakai adalah kalor jenis air. Dikalikan dengan delta T, kayak gitu. Berarti Q3 sama dengan massa S dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, perubahan suhunya kita lihat berarti kan dari 0 kita tuh pengen ke suhu yang lebih besar. Berarti kita tulis suhu kesetimbangan dulu. Jadi T dikurangi dengan TE aksen ya. Tadi itu yang 0 derajat Celcius tuh. Oke, berarti Q3 sama dengan massa S adalah 400, kalor jenis air adalah 1. Terus T-nya kita gak tahu ya, suhu setimbangnya berapa. TE aksennya adalah 0. Berarti Q3 sama dengan 400 dikali 1 adalah 400, T dikurangi 0 adalah T. Berarti Q3-nya nanti 400 T kalori. Oke, enggak yang terakhir sih. Oke, kedua terakhir nih. Yang keempat, kita akan cari yang namanya Q4. Ya. Nah, untuk Q4 berarti sama nih. Kita lihat, Q4 itu adalah kalor untuk menurunkan suhu air ke suhu kesetimbangan. Ada perubahan suhu kan? Kalau perubahan suhu berarti Q sama dengan MC delta T. Yang berubah apa? Yang berubah air, berarti massa air. Terus wujud dari airnya tuh apa? Air kan? Berarti kalor jenisnya kalor jenis air dikali delta T. Berarti Q4 sama dengan massa air dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, delta T-nya berarti kita tulis dulu nih eh, suhu yang tinggi dulu ya. Suhu yang tinggi, suhu awalnya itu kan 40 derajat Celcius tuh. 40 derajat Celcius itu adalah suhu air dikurangi dengan suhu setimbangnya gitu ya. Ingat suhu awal dikurangi suhu akhir. Oke, sekarang berarti Q4 sama dengan masukin nilai MA, massa air adalah 1600. Oke, terus kalor jenis air adalah 1. Terus TA itu adalah 40 ya, dikurangi dengan T. T-nya belum kita ketahui. Berarti Q4 sama dengan 1600 dikali 1 adalah 1600 dikalikan dengan 40 dikurangi dengan T. Oke, berarti Q4-nya nih boleh kita kaliin aja ke dalam kurung. 1600 dikalikan dengan 40. 16 dikali 4 adalah 64. Terus nolnya tinggal tambahin berarti 3. Dikurangi 1600 kali T tinggal 1600 T. Nah, ini satuannya juga sama yaitu kalori. Oke, ini kan baru langkah yang keempat nih. Kita baru cari masing-masing kalornya. Langkah yang kelima, ini yang terakhir, itu kita bakal gunain konsep asas Black namanya. Kita tulis di sini deh ya. Oke, sorry. Asas Black. Nah, asas Black itu kalor lepas, Q lepas itu bakal sama dengan kalor yang diterima. Ya, ini adalah rumus dari asas Black. Kita kasih tanda kurung dulu ya, biar nandain ini tuh penting nih. Nah, langkah yang kelima kita akan cari T-nya dengan menggunakan si asas Black tadi. Langkah yang kelima kita akan cari T. Oke, kita lihat nih, kalor lepas itu tuh akan sama ya dengan kalor yang diterima. Ini tuh berdasarkan asas Black. Kita lihat benda yang akan melepas kalor itu yang suhunya tinggi dan akan diterima oleh benda yang suhunya rendah. Di sini yang suhu tinggi itu kan air ya, dibandingkan dengan si S-nya. Air itu dia 40 derajat Celcius, S itu minus 10. Berarti yang akan melepas kalor itu adalah air, yang akan menerima kalor itu adalah S. Berarti Q lepas itu bakal sama dengan total kalor yang dibutuhkan air, terus Q terimanya adalah total kalor yang dibutuhkan oleh S. Air itu tadi cuma satu proses aja, yaitu Q4. Berarti di sini bisa kita tulis Q4, dan sisanya 1, 2, 3 itu di QS. Q1 tambah Q2 tambah Q3.
Q4-nya adalah 64.000 dikurangi 1.600 T, kita tulis di sini. 64.000 dikurangi 1.600 T sama dengan Q1 adalah 2.000. Oke, terus Q2-nya adalah 32.000 tambah Q3-nya adalah 400 T. 400 T. Oke, sekarang tinggal kita jumlahin nih yang ruas kanan dulu ya. Kita kerjain satu-satu. Yang ruas kirinya kita tulis ulang aja. 2.000 tambah 32.000 yaitu 34.000. Ditambah dengan yang ini 400 T. Sekarang kita kumpulin nih yang ada T-nya, boleh di ruas kanan, mau di ruas kiri juga boleh. Kita lebih mudah kayaknya di ruas kanan ya yang ada T-nya. Jadi 34.000-nya pindah ke kiri nih. Jadi 64.000 dikurangi 34.000 sama dengan yang sebelah kanannya jadi 400 T. Terus 1.600 T-nya juga pindah ya ke sebelah kanan. Berarti jadi ditambah 1.600 T. Nah, 64.000 dikurangi dengan 34.000 berarti tinggal sisanya 30.000 ya. 30.000 sama dengan 400 tambah 1.600 berarti 2.000 T. Sekarang kita bisa coret nolnya atau 2.000-nya pindah dua deh ke sebelah kiri. Jadi 30.000 dibagi dengan 2.000. Nanti bakal sama dengan T. Nah, ini kan nolnya boleh dicoret 3, ini juga dicoret 3. Jadi sisanya tinggal 30 dibagi dengan 2 sama dengan T, yaitu 15. Sama dengan T, berarti T-nya adalah 15 derajat Celcius. Nah, ini adalah besar suhu kesetimbangannya, yaitu 15 derajat Celcius. Ada ya? Jawabannya yang C, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.